Masuk kepada pembahasan yang terakhir terkait dengan jarimah ta'zir. Nah, ta'zir ini secara syar'i diartikan sebagai setiap perbuatan maksiat yang di dalamnya tidak ada had dan kifarat. Kemudian ta'zir ditetapkan bagi setiap pelanggaran syar'i yang di dalamnya selain dari jarimah hudud dan jarimah jinayat. Karena belum adanya sanksi terhadap jarimah ini, maka imam yang akan memberikan sanksi terhadap pelaku. Macam-macam dari jarimah ta'zir ini ada 6. Yang pertama yaitu jarimah ta'zir yang berkaitan dengan pembunuhan. Ketika terjadi pembunuhan, maka akan dihukumi kisos. Kisos diampuni, akan dikenai diat. Diat diampuni, nah ini akan dikenai ta'zir. Karena dalam pembunuhan ini terdapat 2 hak. Yang pertama adalah hak dari perorangan, yang kedua adalah hak dari masyarakat. Nah, ta'zir ini sebagai sanksi dari pelanggaran hak masyarakat. Jenis yang kedua yaitu jarimah ta'zir yang berkaitan dengan pelukaan. Pelukaan di sini sama seperti pembunuhan, dia melanggar hak perorangan dan juga hak masyarakat. Nah, hak masyarakat ini dipertanggungjawabkan dengan ta'zir. Kemudian yang ketiga, jarimah ta'zir yang berkaitan dengan kehormatan dan atau kerusakan akhlak. Di sini seperti contohnya adalah zina, terus menuduh zina. Nah, jarimah-jarimah ini ketika ia tidak sesuai dengan syarat di dalam jarimah hudud, nah, atau terdapat subhat, maka akan dikenai ta'zir. Yang keempat itu terkait dengan jarimah ta'zir yang berkaitan dengan harta. Berkaitan dengan harta, di sini ada yang namanya pencurian dan perampokan yang dibahas di dalam hudud. Nah, ketika syaratnya tidak masuk, yang syaratnya itu antara nisab. Nisabnya itu tidak masuk, maka pencurian ini atau perampokan ini akan dikenai hukuman ta'zir. Kemudian yang kelima itu terkait jarimah ta'zir yang berkaitan dengan kemaslahatan individu. Nah, ini contohnya adalah suap, bahwa menurut hadis riwayat Bukhari bahwa Allah dan Rasul itu melaknat perbuatan memberikan suap dan juga menerima suap. Dan yang terakhir yaitu jarimah ta'zir yang berkaitan dengan keamanan dan kestabilan negara. Dan di sini akan dikenai hukuman ta'zir. Contohnya hakim yang memberikan putusan kepada terdakwa padahal terdakwa ini tidak terbukti melakukan kesalahan. Nah, si hakim ini bisa dikenai hukuman ta'zir. Kemudian contohnya adalah pegawai negeri atau pegawai negeri, ia tidak menjalankan apa yang seharusnya ia lakukan, ini bisa dikenai dengan jarimah ta'zir. Nah, kemudian sanksinya apa aja? Di sini ada beberapa yang nanti akan saya sebutkan, yaitu antara lain yang pertama adalah hukuman mati. Nah, hukuman mati ini diberikan kepada pelanggar dari jarimah ta'zir karena ia itu mengulangi lagi kesalahannya dia, sehingga jika tidak dilakukan hukuman mati, maka perbuatan maksiat ini akan terus dilakukan sehingga dia dikenai hukuman mati. Hukuman mati juga dikenai terhadap orang-orang yang membocorkan sandi negara dan juga mengedarkan narkoba. Kemudian ada jilid. Jilid ini akan menimbulkan efek moral dan material terhadap si pelaku dan juga si keluarga, sehingga diharapkan sanksi yang diberikan ini membuat efek jerah. Intinya semua sanksi itu diharapkan membuat efek jerah dari si pelaku maupun orang lain, keluarga maupun masyarakat yang memperhatikan dari sanksi-sanksi tersebut, sanksi ini. Kemudian yang ketiga ada penjara. Nah, penjara ini dibagi menjadi 2, yaitu penjara yang terbatas dan penjara yang tidak terbatas. Untuk yang penjara yang terbatas ini maksudnya adalah waktunya ini sudah ditentukan. Sedangkan yang tidak terbatas ini seumur hidup atau sampai ia bertaubat baru dia akan dibebaskan. Kemudian ada hukuman pengasingan. Nah, pengasingan di sini
si pelaku jarimah akan ditempatkan di suatu tempat yang khusus sebagai tempat pengasingan. Kemudian ada hukuman berupa penyalipan. Penyalipan ini orang yang pelaku jarimah akan disalib hidup-hidup, terus dia tidak dikasih makan dan minum selama 3 hari. Berikutnya ada pengucilan. Pengucilan ini sebagai hukuman sanksi dari jarimah yang ringan. Nah, awalnya ini adalah dari perbuatan istri yang khusus terhadap suaminya. Kemudian ada nasihat atau amanat. Nah, hukuman ini maksudnya adalah si pelaku jarimah ini akan dinasihati oleh hakim terkait dengan apa yang ia lakukan agar dia tidak mengulangi lagi, dan akan menjelaskan hukuman-hukuman jika dia mengulangi lagi kesalahannya. Berikutnya ada yang namanya hukuman pencemaran. Di sini tuh maksudnya kesalahan dari si pelaku ini akan disebarluaskan sehingga dia akan merasa malu dan diharapkan dia tidak mengulangi kesalahannya. Kemudian ada juga yang hukuman berupa penyitaan harta. Nah, di sini ada penyitaan harta atau denda yang ditimbulkan dari jarimah yang ia lakukan. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.